Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi UHAMKA, Fakultas Ekonomi Bisnis dari program studi S1 Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 3, yaitu materi perilaku di dalam organisasi untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum mulai ke pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Amelia Putri dengan NIM 20020151169 dan rekan saya. Saya Hasna Salsabila dengan NIM 200201504. Ya, yang pertama itu apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara perilaku sumber daya manusia di dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, baik kinerja individu, kinerja kelompok, maupun kinerja organisasi. Tujuan organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi nirlaba profitabilitas. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Profitabilitas ini lebih mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukannya laba pada kuartal atau tahun. Sejumlah CEO hanya menekankan aspek ekuasi pada kemampuan untuk menghasilkan laba itu. Akan tetapi, CEO lain menekankan penghasilan dari alasan yang berbeda karena bagi mereka ukuran perusahaan adalah tujuan tersendiri, sementara sejumlah CEO yang lain lebih memfokuskan laba baik sebagai satuan tujuan uang maupun sebagai presentase pendapatan. Yang kedua itu ada memaksimalkan nilai pemegang saham. Pertama, istilah memaksimalkan artinya adalah selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Kedua, meskipun upaya mengoptimalkan nilai pemegang saham mungkin menjadi tujuan utama, namun itu bukan berarti bukan merupakan satu-satu tujuan bagi banyak organisasi. Yang ketiga yaitu risiko. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam meraih laba sangat dipengaruhi oleh kemampuan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, disesuaikan dengan masing-masing orang di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas maksimum. Sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan mengatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, di mana kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba hanya menjadi tujuan sekunder. Yang terakhir itu adalah pendekatan multiple stakeholder. Sebuah perusahaan bertanggung jawab kepada multiple stakeholder ini, yaitu para pemegang saham, konsumen, para pegawai, para pemasok, dan berbagai komunitas. Secara ideal, sistem pengendalian manajemennya harus mengidentifikasi tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian untuk menilai performa mereka. Yang selanjutnya itu ada tipe-tipe organisasi. Yang pertama, organisasi-organisasi fungsional. Alasan dibalik bentuk organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai seorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik, yang berlawanan dengan manajer umum yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Seorang manajer pemasaran dan seorang manajer produksi yang terampil kemungkinan besar akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik dibanding dengan seorang manajer yang bertanggung jawab atas kedua bidang itu sekaligus. Lebih lanjut lagi, seorang spesialis yang terampil harus mampu melakukan supervisi atas para buruh yang bekerja dalam bidang yang sama secara lebih baik dibandingkan dengan seorang manajer generalis. Oleh karena itu, keuntungan terpenting dari struktur fungsional adalah efisiensi. Ya, yang berikut ini adalah struktur dari organisasi fungsional.
Yang kedua itu ada unit-unit bisnis. Bentuk organisasi unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Suatu unit bisnis yang disebut juga sebagai divisi bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebagai produk. Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kinerja dari berbagai fungsi yang terpisah. Ya, yang di bawah ini yaitu struktur organisasi unit bisnis. Tipe organisasi yang ketiga yaitu ada organisasi matrik. Dalam organisasi matrik, manajer suatu proyek selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyeknya, juga bertanggung jawab terhadap unit-unit fungsional. Masalah pengendalian manajemen pada organisasi matrik jelas lebih sulit dibanding dengan bentuk organisasi lainnya. Pengendalian akan sulit manakala tingkat keberhasilan atau suatu proyek atau program merupakan tanggung jawab dari beberapa manajer. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia. Baik, selanjutnya ada keselarasan tujuan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau goal congruence yang tinggi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut sebagai etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai dalam menjalankan tugas. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada budaya, kemudian gaya manajemen, yang ketiga organisasi informal, lalu persepsi dan komunikasi, dan yang terakhir kerjasama dan konflik. Selanjutnya ada teori motivasi kerja. Motivasi sendiri adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa teori motivasi yang dikenal dapat diterapkan dalam organisasi diantaranya, yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, seperti rasa lapar, haus, perumahan, tidur, dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan perampokan ataupun pemecatan dari pekerjaan. Kemudian ada kebutuhan sosial, merupakan kebutuhan akan cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam satu kelompok, rasa kekeluargaan, serta persahabatan dan kasih sayang. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan, merupakan kebutuhan akan status dan kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Lalu yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri seperti kreativitas, ekspresi diri, dan melakukan apa yang paling cocok, serta menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Yang kedua ada teori 2 faktor Herzberg. Yang pertama ada hygiene factor. Faktor ini berkaitan dengan konteks kerja dan arti lingkungan kerja bagi individu. Faktor-faktor higienis yang dimaksud adalah kondisi kerja, dasar pembayaran atau gaji, kebijakan organisasi, hubungan antar personal, dan kualitas pengawasan. Yang kedua ada satisfier factor. Faktor pemuas yang dimaksud berhubungan dengan isi kerja dan definisi bagaimana seseorang menikmati atau merasakan pekerjaannya. Faktor yang dimaksud adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga ada teori pengharapan Fromm.
Itu ada 3 poin. Yang pertama ada ekspektansi adalah hubungan di mana seorang mempercayai antara antara usaha dan kemampuan dengan hasilnya diukur dalam sistem pengukuran prestasi organisasi atau hubungan upaya dengan kinerja. Yang kedua ada instrumentali adalah hubungan antara kinerja yang diukur dengan hasil yang diharapkan untuk individu atau hubungan kerja dengan ganjaran. Dan yang terakhir ada valence adalah nilai di mana seseorang menugaskan pada hasil yang disediakan untuk individu dari organisasi sebagai hasil pengukuran presentasi normal atau hubungan ganjaran kepada tujuan pribadi. Lalu untuk poin yang terakhir adalah fungsi controller. Orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen disebut sebagai seorang controller. Sebenarnya di banyak organisasi, jabatan orang ini sering disebut juga sebagai Chief Financial Officer atau CFO. Controller biasanya menjalankan fungsi-fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perancang dan pengoperasian informasi serta sistem pengendalian. Kemudian ada menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpresentasikan laporan-laporan ini untuk para manajer, menganalisis program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan seperti mengkonsolidasinya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Fungsi yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengembangkan personal dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali. Baik, sampai juga di ujung pembahasan pokok dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan teman-teman bisa langsung tulis di grup. Saya akhiri untuk presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.